Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara melindungi diri dari sifat riya? Dan mohon nasihatnya Ustaz untuk tidak berghibah. Nah, cara melindungi diri dari sifat riya adalah memperkuat keikhlasan. Memperkuat keikhlasan dan berusaha terus untuk bisa ikhlas dalam mengamalkan sesuatu. Karena lawan riya adalah ikhlas. Lawan riya adalah ikhlas. Maka melawan riya adalah dengan lawannya, yaitu ikhlas. Ikhlaskan segala sesuatu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan manakala riya itu datang, lawan riya itu. Manakala riya itu datang, dilawan di dalam hati. Karena riya dan ikhlas amalan hati. Maka pertempuran di dalam hati, pertempuran di dalam dada. Jangan menyerah dengan datangnya riya. Lawan terus, lawan dengan hati. Dan ini selalu sering Anda katakan kepada kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa melawan, perlawanan dalam hati kita bisa ucapkan, kita bisa rasakan. Walau sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata perlawanan seperti apa, bagaimana cara melawannya. Namun yang namanya hati terasa bahwa kita ingin melawan satu dengan sesuatu. Hal yang sama dengan riya. Ketika riya datang ingin dipuji, lawan. Tidak, ini tidak, tak boleh, ini enggak boleh. Riya ini enggak boleh, akan membuat amalan saya hapus. Istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, berikan saya kekuatan untuk melawan riya. Berikan saya kekuatan untuk ikhlas. Itu amalan hati. Dan bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Sebagaimana tadi yang sudah kita bawakan dari Sulaiman bin Daud, salah seorang ulama salaf. Beliau mengatakan, datang riya, harus saya lawan untuk bisa ikhlas. Datang lagi riya, saya lawan lagi. Datang lagi riya, saya lawan lagi. Untuk satu amalan saja, menyampaikan satu hadis, berkali-kali riya datang. Dan berkali-kali saya harus berjuang untuk mengalahkan riya. Itulah beratnya ikhlas, kata beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Namun di sini bisa kita lihat ada perlawanan. Ada perlawanan. Para ulama ketika berbicara tentang amal yang sudah dilakukan dengan ikhlas, kemudian datang niat riya ketika amal itu terjadi, namun istirsal maksudnya adalah riya itu berkelanjutan sampai akhir amalan, maka ini amalan dianggap adalah amalan riya. Hal yang sama sebaliknya, ketika sebuah amalan awalnya dilakukan dengan riya, namun setelah itu berubah ikhlas dan berakhir dengan keikhlasan, maka ini adalah ibadah ikhlas yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah amalan yang ikhlas, riya di dalamnya bertempur. Ikhlas dan riya di dalamnya bertempur. Maka para ulama mengatakan, insya Allah ini adalah bagian daripada amal yang akan diterima oleh Allah. Karena ketika dia datang dilawan, ketika dia datang dilawan. Dan memang itulah hidup kita. Untuk melawan godaan syaitan. Dan godaan syaitan yang terparah adalah godaan syaitan di dalam hati. Syaitan ingin amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lawan terus dengan keikhlasan. Dan resep terbaik untuk menanamkan keikhlasan adalah rajinnya beramal yang tidak terlihat oleh manusia. Resep yang paling indah untuk menanamkan keikhlasan di dalam hati, latihan yang paling hebat untuk membuat hati bisa ikhlas, berlatih terus untuk ikhlas dan terlatih untuk ikhlas adalah rajin beramal, berusaha untuk rajin beramal yang tidak terlihat oleh manusia. Karena setan akan kewalahan manakala kita beramal di saat orang lain tidak melihat kita. Setan akan kewalahan, mau riya dari mana? Ketika kita bangun di malam hari dan tahajud, mau riya dari mana? Tidak akan mungkin kita riya kepada dinding rumah kita sendiri. Tidak akan mungkin kita riya kepada meja makan yang ada di depan kita, misalnya ketika sholat. Tak ada manusia yang melihat kita. Maka ikhlas akan mudah datang. Ikhlas akan mudah datang. Dan ketika ikhlas mudah datang, gunakan kesempatan untuk terus melatih hati ikhlas. Dan tentu ikhlas seperti itu di tengah manusia yang melihat kita beramal tidak mudah. Sangat tidak mudah. Namun kalau kita rajin beramal di dalam kesendirian, mudah-mudahan gampang kita menguasai keikhlasan di saat kita beramal di depan manusia. Ya, wallahu taala a'la wa alam bisawab. Dan ulama-ulama kita terdahulu
Manakala kita baca biografi akhlak mereka, mereka adalah orang yang rajin menyembunyikan amal saleh mereka. Di sebagian mereka ketika sedang membaca Al-Quran di malam hari, ya tiba-tiba ada orang yang datang, ya, seolah-olah mereka berlagak orang yang bangun tidur. Orang yang bangun tidur, supaya tidak dikatakan mereka adalah orang yang beramal soleh dan yang lainnya. Ketika mereka melakukan amal soleh, mereka berusaha menyembunyikannya dari orang lain. Ada yang ketika pergi berjihad, ya, dan siangnya mereka berperang, namun malamnya dia pura-pura tidur bersama kawan-kawannya karena lelah berjihad, lelah dalam berperang. Namun ketika orang lain sudah pada tertidur, baru ia bangun, baru dia bangkit. Dia pergi menjauh dari pasukan yang ada, lalu sholat di sana. Dan hal-hal yang seperti ini banyak dalam kehidupan para ulama terdahulu. Mereka menyembunyikan amal solehnya. Dan ini adalah latihan yang sangat hebat untuk keikhlasan. Latihan yang sangat hebat untuk keikhlasan agar bisa melawan riya. Dan cerita yang sangat indah tentang orang yang mengamalkan amalan dengan berusaha menyembunyikan amalannya adalah cerita cucu Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Cucu daripada Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yaitu Ali bin Husain. Ya, Ali bin Husain, anak daripada Husain radhiyallahu anhu wa ardahu Zainul Abidin. Dikenal dengan gelarnya Zainul Abidin, orang yang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Biografi beliau diketahui bahwa beliau menyembunyikan amal solehnya. Ya, adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainul Abidin. Beliau rajin membagikan makanan kepada fakir miskin kota Madinah. Tapi beliau membagikannya di malam hari. Beliau membagikannya di malam hari. Dan beliau membagikannya dengan menutup wajahnya. Beliau membagikannya dengan menutup wajahnya. Sering sekali orang-orang fakir kota Madinah membuka pintu di subuh hari, mereka menemukan makanan ada di depan pintu rumah mereka. Dan mereka tidak tahu siapa yang membagikan. Dan sekali-kali mereka mencoba untuk mengintip siapa yang membagikan. Dahulu kala orang tidak pakai listrik, sehingga malam itu benar-benar gelap. Itu pun yang datang lelaki yang menutup wajahnya, sehingga tidak diketahui siapa dia. Itulah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah rahmatan wasi'ah, anak daripada Husain radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan Husain adalah anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan baru ahli kota Madinah, bahwa orang fakir kota Madinah tahu bahwa yang membagikan makanan itu adalah Ali bin Husain ketika Ali bin Husain sudah meninggal dunia. Dengan beliau meninggal dunia, tak ada lagi orang yang datang membagikan makanan seperti yang datang-datang sebelumnya. Dari situ kaum fuqara kota Madinah tahu ternyata yang selama ini memberikan makanan kepada beliau, kepada mereka adalah Ali bin Husain. Ali bin Husain. Dengan meninggalnya beliau, berhenti lelaki misterius itu datang. Fahamlah orang bahwa Ali bin Husain lah orangnya. Itu pun ditambah dengan keanehan yang dirasakan oleh orang yang mau memandikan jenazah Ali bin Husain. Kaum muslimin yang ikut memandikan jenazah Ali bin Husain merasa heran dengan kulit yang berada di bahu Ali bin Husain itu menghitam dan mengeras. Dan kulit yang mengeras dan menghitam itu biasanya hanya terjadi pada orang yang rajin mengangkat benda-benda berat. Selalu mengangkat benda berat, sehingga kulitnya menghitam dan mengeras di bagian pundaknya. Dan mereka ketika memandikan jenazah Ali bin Husain rahimahullah, mereka keheran-heranan, kenapa ada tanda bahwa beliau mengangkat benda-benda berat dan tidak terlihat di siang harinya kehidupan beliau mengangkat benda. Namun terjawab setelah kematian beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian